Pemirsa, jumlah penumpang kereta di stasiun Pasar Senen pada libur periode memperingati Maulid Nabi SAW sudah meningkat dan mulai meningkat. Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Terminal Purabaya Sidoarjo. Dan untuk selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Arbida Donosumito langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan Belinda Firda di Terminal Purabaya Sidoarjo. Kita akan ke Arbida terlebih dahulu. Arbida, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen saat ini? Apakah masih ada kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang? Baik, selamat pagi Febri dan juga Jessica. Untuk situasi dan juga kondisi di Stasiun Pasar Senen saat ini tepat di belakang saya, dapat terlihat ini antrian masuk dari para penumpang ini sudah terlihat begitu ya. Mereka akan berangkat dari stasiun Senen ke tujuan-tujuan favorit mereka. Di mana pemirsa, untuk hari Sabtu ini, di hari Sabtu tanggal 14 November 2024, menurut data yang kami dapatkan dari manajer Humas KAI Daup 1, ini ada total 36.000 tiket yang sudah terjual dari KAI Daup 1 begitu. Dengan rinciannya adalah 15.500 ini berangkat dari Pasar Senen, kemudian 12.300 berangkat dari Stasiun Gambir, lalu sisanya adalah stasiun kecil seperti Stasiun Bekasi, Cikarang, Jatinegara, kemudian Jakarta Kota, Karawang, dan lain sebagainya. Gimana untuk tujuan favorit dari para pelancong di periode long weekend, yaitu dari tanggal 13 sampai 17 September untuk memperingati Maulid Nabi SAW, dan di hari Jumat dengan volume tertinggi adalah sekitar 36.107 penumpang begitu. Dan untuk hari Sabtu ini tadi saya sebutkan 36.000, angkanya ini meningkat dibandingkan hari Sabtu kemarin sekitar 23.724 penumpang. Dan sementara itu, pemirsa, di hari Minggu 15 September 2024 ini akan ada sekitar 20 ribuan lebih penumpang yang akan berangkat dari stasiun KAI Daup 1. Kemudian pada periode long weekend ini di tanggal 13 sampai 17 September ini jika di total ada sebanyak 124.000 penumpang yang akan berangkat dari KAI Daup 1, yaitu seperti Stasiun Senen, kemudian Pasar Senen, Gambir, kemudian stasiun-stasiun kecil lainnya seperti Cikarang, Jatinegara, Jakarta Kota, dan lain sebagainya. Dan terkait dengan pelayanan yang terus ditambahkan kepada penumpang oleh KAI Daup 1, tentunya salah satunya adalah dengan menambahkan KA tambahan, begitu benar yang dikatakan oleh Jessica. Dan untuk mengetahui bagaimana kereta api tambahan untuk meningkatkan pelayanan, berikut adalah pernyataan dari manajer Humas KAI Daup 1, Iksan Hendry Wintoto. Untuk mengantisipasi lonjakan volume penumpang tersebut, KAI Daup 1 Jakarta telah menambah 2 perjalanan kereta api, yaitu kereta api 7002A atau Taksaka tambahan dengan rute Gambir Yogyakarta PP yang berangkat dari stasiun Gambir pukul 18.40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua adalah kereta api 80F atau kereta api Manahan dengan relasi Gambir sampai dengan Solo Balapan PP berangkat dari stasiun Gambir pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Total perjalanan kereta api jarak jauh pada hari ini sejumlah 63 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk kereta api tambahan. Berangkat dari stasiun Pasar Senen sebanyak 31 perjalanan, dan dari stasiun Gambir sebanyak 32 perjalanan. Dan KAI Daup 1 ini juga menambahkan ada fasilitas terbaru, namanya adalah Sapa Pelanggan begitu. Nah, Sapa Pelanggan ini adalah cara untuk KAI Daup 1 pegawai kereta api bisa berinteraksi secara langsung dengan pelanggan atau dengan penumpang begitu. Salah satunya adalah dengan memberikan atau mendengarkan aspirasi secara langsung dari penumpang. Kemudian jika ada yang berulang tahun, maka akan langsung diberikan hadiah oleh pegawai kereta api sebagai kenang-kenangan bagi para penumpang. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan melonjaknya penumpang pada periode long weekend 13 sampai 17 September di Stasiun Pasar. Berikut studio, Febri dan juga Jessica. Baik, terima kasih Arbida Donosumito. Kita menuju ke Belinda. Belinda, bagaimana dengan arus penumpang di long weekend di sana? Apakah ada penambahan armada?
Febri dan Jessica, pemirsa selamat pagi. Untuk pantauan pagi ini memang terpantau penumpang di Terminal Purabaya Sidoarjo atau yang biasa dikenal dengan nama Terminal Bungurasi Surabaya. Ini terpantau cukup lengang karena memang sejak pukul 4 pagi tadi masih sepi oleh penumpang. Namun hingga saat ini berangsur para penumpang yang hendak melakukan perjalanan di long weekend kali ini mulai berdatangan. Karena memang berdasarkan data yang kami terima dari pihak Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur, ini ada lonjakan jumlah penumpang. Dimulai di hari Kamis ini tercatat 28.000, lebih dari 28.000 penumpang menggunakan armada bis untuk melakukan perjalanan mudik mungkin ya pelancong ini untuk masa long weekend selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian di hari Jumat, di mana hari Jumat ini dimulainya mulai beberapa karyawan mulai libur sehingga ada terjadi lonjakan penumpang di jumlah ada lebih hampir 31.000 di hari Jumat. Para penumpang ini melakukan perjalanan melalui Terminal Purabaya. Kemudian untuk puncak dari kepadatan penumpang ini terjadi pada kemarin hari Sabtu malam sekitar pukul 18 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat atau jam 6 malam hingga jam 10 malam ini terjadi lonjakan penumpang hampir 35.000 tercatat oleh pihak Terminal Purabaya. Ini ada penumpang yang melakukan perjalanan. Sementara itu informasi yang kami dapatkan juga bahwa para penumpang ini didominasi untuk tujuan favorit diantaranya untuk di wilayah Jawa Timur ini tujuan Blitar, kemudian Tulungagung, Kediri, dan juga Ponorogo. Sementara itu, untuk tujuan favorit yang lainnya ini berada di area Provinsi Jawa Tengah, diantaranya ada Semarang dan juga Yogyakarta. Dan berdasarkan pantauan pagi ini, Febri dan juga Jessica, ini para pemudik didominasi berkeluarga dan mereka rata-rata membawa barang bawaan yang begitu banyak. Mungkin ini oleh-oleh untuk bertemu keluarga, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah atau di kampung halaman. Dan memang dihimbau untuk para penumpang yang hendak melakukan perjalanan panjang memilih transportasi bis ini bisa memperhatikan karena di Terminal Purabaya sudah mulai diterapkan sistem baru seperti yang ada di belakang saya. Ini tampak ada penjualan tiket secara langsung, di mana sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya penjualan tiket ini hanya bisa dilakukan di armada bisnya ketika memang penumpang sudah naik atau sudah masuk ke dalam bis. Sementara itu untuk saat ini untuk menghindari calo-calo yang memang nakal begitu ya, melihat apabila ada penumpang terlihat kebingungan, ini akan menjadi sasaran bagi para calo, sehingga oleh Terminal Purabaya ini mulai diberlakukan sistem pembelian tiket secara online. Sementara itu selain tiket secara online, para penumpang ini saat ini untuk memasuki akses dari terminal atau bis di daerah jalur keberangkatan ini juga sudah diterapkan sistem scan barcode untuk meminimalisir jumlah pengantar begitu yang masuk ke area lajur keberangkatan, sehingga memang sudah mulai diterapkan sistem yang ketat untuk mengurangi resiko-resiko bagi para calon penumpang yang memang memilih menggunakan transportasi bis. Sementara itu dari pihak Terminal Purabaya untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang karena diperkirakan hari ini masih diperhitungkan atau diperkirakan adanya lonjakan jumlah penumpang, sehingga oleh pihak Terminal Purabaya ini ada penambahan armada bis yakni 10 bis Damri yang akan standby mengantarkan para penumpang untuk tujuan-tujuan favorit yang tadi sudah saya sampaikan. Dan himbauan untuk para penumpang yang memang hari ini masih akan melakukan perjalanan di long weekend bisa memperhatikan untuk menyiapkan handphone untuk bisa scan barcode terlebih dahulu, dan untuk mempermudah dihimbau para penumpang bisa membeli tiket secara online untuk mempermudah perjalanan dan lebih aman serta lebih waspada lagi karena masih banyak calo yang berkeliaran di area Terminal Purabaya di luar dari area Terminal Purabaya. Demikian laporan dari Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali ke studio Jessica, Febri. Baik, terima kasih Belinda Firda atas laporan Anda langsung dari Terminal Purabaya di Jawa Timur. Sebelumnya sudah ada rekan Arbida Dono Semito melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.